Shalom dari kantor Gereja Masehi Aten hari ke-7 Daerah Conference Minahasa dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat pelajaran yang ke-7 dengan topik termotivasi oleh pengharapan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, saat ini kami akan belajar firman-Mu lewat pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ke-7. Kiranya kuasa Roh Kudus akan menuntun kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari, boleh memberikan kekuatan iman bagi kami. Dan teristimewa, kami memiliki pengharapan yang pasti, yaitu hidup yang kekal ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saat ini kita akan melihat ayat yang dijadikan ayat tema dalam pelajaran yang ke-7 ini di dalam Perjanjian Lama dalam kitab Yesaya pasal 25 ayat yang ke-9. Bunyi ayatnya berkata, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Nah, saudara-saudara, kita akan mempelajari rangkuman dalam pelajaran sekolah sahabat pelajaran yang ke-7 ini. Dan kita akan melihat poin-poin yang sangat penting dalam pelajaran ini. Yang pertama adalah poin yang sangat penting dalam pertentangan besar ini adalah kedatangan Mesias. Nah, selama 70 minggu masa nubuatan, iblis berjuang untuk menghancurkan iman Israel pada kedatangan Mesias yang pertama sebagai penggenapan janji-janji, penggenapan nubuatan dan tipe-tipe dalam perjanjian lama. Nah, mari kita lihat poin yang berikut. Poin yang kedua adalah dengan cara yang sama pada akhir periode waktu nubuatan 2300 tahun, kekuatan-kekuatan jahat berusaha mengaburkan penggenapannya dalam penghakiman sebelum kedatangan Mesias yang terjadi di tempat kudus surgawi dan untuk menekan pemberitaan kedatangan Mesias yang kedua. Kemudian poin yang ketiga adalah pada akhir masa nubuatan 70 minggu ada umat Allah yang setia. Seperti kita lihat Simeon yang menantikan penghiburan bagi Israel. Kita bisa lihat di dalam Lukas 2 ayat 25. Atau Hana dan yang lainnya yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dalam Lukas pasal 2 ayat 38. Nah, saudara-saudara, beberapa orang yang setia ini melihat dalam diri Yesus penggenapan janji kedatangan Mesias yang pertama. Kemudian poin yang berikut, poin yang keempat. Apa yang kita akan lihat dalam poin ini? Dengan cara yang sama pada akhir 2300 tahun ada orang-orang yang percaya seperti William Miller yang memiliki pekabaran kebenaran masa kini di mana berfokus pada pengharapan akan kedatangan Mesias. Nah, William Miller tidak menemukan pekabaran ini melalui metodologi filosofis, tetapi melalui pembacaan kitab suci secara harfiah. Hal ini menggambarkan sekali lagi esensi dari kitab suci terhadap kontroversi yang besar. Nah, ini adalah poin-poin utama di dalam pelajaran sekolah sahabat ini. Nah, kita melihat tema-tema pelajaran dalam pelajaran sekolah sahabat
dalam pelajaran yang ketujuh ini. Nah, di sana ada dua tema utama dalam pelajaran ini. Yang pertama adalah meskipun tanggal dan tahun kedatangan Kristus yang kedua kali tidak disebutkan secara pasti dalam nubuatan kitab suci, nubuatan 70 minggu dan 2300 hari yang berkaitan dengan kedatangan Yesus yang pertama dan yang kedua telah digenapi dengan tepat. Penggenapannya yang tepat meyakinkan kita bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali adalah pasti dan sudah dekat. Saya ingin garis bawahi. Jadi penggenapan kedatangannya yang kedua itu adalah pasti dan sudah dekat. Kemudian yang kedua adalah tema yang kedua dalam pelajaran ini, di mana umat Advent dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan kepada dunia tentang apa, saudara-saudara? Tentang penggenapan nubuatan terpanjang dalam kitab suci. Allah juga menetapkan mereka untuk memanggil dunia, ya, untuk memanggil dunia. Untuk apa? Untuk memeluk pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk mengakhiri pertentangan besar selama ini. Saudara-saudara, bagaimana keadaan umat Allah di sorga nanti? Sebagai penutup, kita akan melihat di mana ketika umat Allah di sorga, di mana umat Allah tidak hanya akan memerintah bersama dengan Kristus. Itu dalam Wahyu pasal 20 ayat yang keempat dan ayat yang keenam. Tetapi umat Allah juga di sana akan ikut serta dengan Allah dalam penghakiman atas orang-orang jahat. Kita lihat dalam Wahyu pasal 20 ayat 4, 1 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Nah, selama ini, ya, selama masa itu, iblis digambarkan sebagai tahanan atau yang diikat. Nah, selama 1000 tahun. Kita lihat dalam Wahyu pasal 20 ayat yang kedua. Jadi di bumi karena ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Jadi inilah keadaan umat-umat Allah ketika nanti berada di dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, pelajaran ini sangat luar biasa. Pelajaran ini dapat menolong saya dan saudara-saudara. Apa yang kita pikirkan, apa yang membuat kita termotivasi adalah pengharapan. Apa pengharapan kita? Kehidupan yang kekal. Ketika Tuhan datang, kita akan berada bersama-sama di dalam kerajaan sorga. Pastikan bahwa kita akan mempelajari lebih dalam pada hari Sabat di setiap UKS yang ada di jemaat. Unit kerja sekolah Sabat atau UKSS. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena pelajaran yang indah dan sangat penting ini, di mana pelajaran yang akan memotivasi kami ketika kami memiliki pengharapan yang pasti, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami akan bersama-sama dengan umat-umat Tuhan untuk bertemu satu sama lain. Biarlah ini boleh menjadi kerinduan kami semua, agar kami lebih menyiapkan hidup, menyiapkan pribadi kami, menyiapkan orang lain untuk menantikan kedatangan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.